Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pemateri Puspita Ningrum Ayu Rahmadani. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian translasi berdasarkan buku Geometri Transformasi Darhim Amir Rasmedi. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang teorema 4.1. Kalian bisa membuka materi pada halaman 4.3 di buku Darhim bab translasi. Nah, teorema 4.1. Misalkan diberikan dua buah garis, yaitu garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B, maka ruas garis berarah A double aksen sama dengan ruas garis berarah B double aksen. Dengan A double aksen sama dengan mu H dot mu G A, dan ruas garis berarah B double aksen sama dengan mu H dot mu G B. Untuk lebih lanjut, kita langsung ke pembuktian. Baik, pada slide ketiga ini, teman-teman bisa membuka buku Darhim ya, atau melihat gambar pada slide yang saya tampilkan. Di sini, sebelum kita membahas tentang gambar, kita baca dulu tentang keterangan pada bagian kanan, yaitu kalau teman-teman bisa baca, misalkan A aksen sama dengan UGA. Pada A aksen sama dengan UGA ini, yaitu A aksen sama dengan dimana A itu bayangan dari A pada garis G ya. Ini materi pencerminan, diulas pada materi pencerminan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. A aksen sama dengan UGA, A double aksen sama dengan UH A aksen, maka A double aksen sama dengan UH dot UG A, dan B aksen sama dengan UG B, B double aksen sama dengan UG B aksen, maka B double aksen sama dengan UH dot UG B. Perhatikan gambar pada slide atau pada buku, bahwa berdasarkan teorema 4.1 ada dua buah garis, yaitu garis G dan H, dan ada pula titik A dan B. Nah, pada pembuktian keterangan 4.1 ini berakibat akibat pertama yaitu garis A double aksen tegak lurus dengan garis G. Teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa garis AA double aksen tegak lurus dengan garis G, dan AA double aksen juga tegak lurus dengan garis H. Begitu pula dengan garis BB double aksen tegak lurus dengan garis G, dan BB double aksen juga tegak lurus dengan H. Akibat kedua yaitu garis AA double aksen sejajar dengan garis BB double aksen. Perhatikan pada gambar ya. Yang ketiga, AB sama dengan A double aksen B double aksen, sebab mu H dot mu G itu masing-masing merupakan suatu isometri. Dan akibat yang keempat adalah sudut ABA double aksen itu kongruen dengan sudut B double aksen A double aksen B, dan merupakan sudut lancip atau sudut dalam berseberangan. Teman-teman bisa melihat sudut ABA double aksen dan sudut B double aksen A double aksen B. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, dapat diperhatikan sekarang pada gambar tadi pada keterangan slide sebelumnya, yaitu terdapat segitiga ABA double aksen dan segitiga B double aksen A double aksen B.
dan AB sama dengan A double aksen, B double aksen. Itu didapat dari akibat 3, yaitu masing-masing tadi merupakan isometri. Dan yang ketiga itu A double aksen B sama dengan A double aksen B. Pada gambar tadi didapat bahwa A double aksen B sama dengan A double aksen B itu berhimpit. Dan yang keempat itu ada sudut ABA double aksen kongruen dengan sudut B double aksen A double aksen B. Ini karena tadi keterangan pada akibat yang keempat, yaitu yang sudut ABA double aksen kongruen dengan sudut B double aksen A double aksen B. Dengan demikian, maka diperoleh segitiga ABA double aksen kongruen segitiga B double aksen A double aksen B, yaitu sisi sudut sisi. Akibatnya AA double aksen sama dengan BB double aksen. Karena AA double aksen sama dengan BB double aksen, dan pada akibat 2 tadi dijelaskan bahwa garis AA double aksen itu sejajar dengan garis BB double aksen, maka gambar pembuktian untuk 4.1, gambar 4.1 itu merupakan segi 4. AA double aksen B double aksen B yang merupakan suatu bangun jajaran ginjang. Nah, sekarang kita ambil N. Kita ambil N titik tengah A double aksen B. Akibat ini menjadi sigma NA sama dengan B double aksen. Jadi garis AA double aksen sama dengan garis BB double aksen. Ini juga bisa dilihat pada modul 3 pada materi sebelumnya di definisi 3.6, yaitu ruas garis berarah AB double aksen sejajar dengan ruas garis berarah CD double aksen, atau bisa juga dibaca dengan ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis CD apabila sigma PA sama dengan D dengan P di titik tengah. Nah, kalau ini tadi kan sigma NA sama dengan B double aksen dengan N itu sebagai titik tengah. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar. Baik, berdasarkan teorema 4.1 dapat diketahui bahwa apabila G sejajar dengan H, maka setiap ruas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir titik petanya oleh μh dot μg adalah ekuivalen dengan setiap ruas garis berarah. Dengan kata lain, hasil transformasi μh dot μg adalah seakan-akan bergeser setiap titik sejauh jarak yang tetap dan arah yang sama. Transformasi ini dinamakan suatu translasi atau geseran. Baik, sekarang kita akan membahas tentang definisi 4.1, yaitu suatu relasi gamma dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang V, yaitu gamma ABP sama dengan P aksen, atau kita bisa sebut translasi gamma atau geseran gamma ABP sama dengan P aksen, dan ruas garis berarah PP aksen sama dengan ruas garis berarah AB. Translasi ini kita tulis dengan pasi gamma AB. Karena kenapa AB? Karena memakai titik AB. Bisa juga gamma CD jika titik acuannya itu adalah CD. Baik, untuk memperjelas definisi 4.1,
kita langsung ke contoh 4.1, yaitu diberikan 3 titik A, B, dan P yang tak koliner, yaitu tak segaris. Tak koliner itu tak segaris. Lukis A yaitu titik P aksen sehingga geseran gamma ABP sama dengan P aksen, dan B titik P double aksen sehingga geseran gamma AB P double aksen sama dengan P. Nah, penyelesaiannya karena tadi ada 3 titik, kita lukis dulu 3 titik yaitu A, B, dan P. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar 4.2 di mana kita diminta untuk melukis gamma ABP sama dengan P aksen, yaitu geseran P pada garis AB. Geseran P pada garis AB itu akan menghasilkan P aksen. Kita lukis titik P aksen dan kita lukis garisnya. Maka diketahui bahwa ruas garis berarah P aksen sama dengan ruas garis berarah AB, atau sebaliknya, yaitu ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah P aksen. Nah, ini berkaitan dengan modul 3 pada pembahasan materi kemarin, yaitu ruas garis berarah. Dan untuk yang kedua itu B titik P double aksen sehingga geseran AB P double aksen sama dengan P. Nah, karena P sama dengan P double aksen terhadap geseran gamma AB, maka kita bisa lukis dulu ya. Tadi kan sudah kita lukis ada A, B, P, dan P aksen. Nah, ini diketahui lagi bahwa P itu sama dengan bayangan P double aksen dari geseran AB. Maka kita lukis titik P double aksennya. Nah, kita lukis garisnya. Setelah kita lukis garisnya, maka diketahui ruas garis berarah P double aksen P itu sama dengan ruas garis berarah AB. Nah, atau sebaliknya juga, yaitu ruas garis AB sama dengan ruas garis berarah P double aksen P. Untuk lebih jelasnya, untuk kita kemarin ya pada ruas garis berarah pada modul 3 materi pertemuan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pengertian translasi. Apabila ada perkataan